Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah berhasil menambahkan insert ya menggunakan form yang mana kita dia masuknya adalah caranya Next.js gitu. Jadi di insert kita pakai form action kayak gini, kemudian method post. Nah, kemudian baru dia langsung arahin gitu. Nah, secara kode dia lebih gampang ya daripada si caranya React.js atau cara JavaScript yang mana kita harus buat function untuk unsubmit, kemudian kita harus buat on change juga untuk pada saat setiap kita ketik gitu kan. Caranya si Next.js itu dia lebih cepat gitu. Cuma untuk trade-off-nya atau perbedaan antara kalau kita pakai React.js dan Next.js itu udah ya, udah dibahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi untuk penjelasannya itu gitu. Nah, di video kali ini kita akan lanjut untuk halaman detail dari tiap-tiap supplier di sini gitu. Nah, jadi kita akan lagi-lagi kita akan buat mirip lagi dulu aja ya. Jadi kita akan buat dia akan mirip dengan ini detail yang di sini gitu. Nah, tapi lagi kita akan pakai caranya uh, Next.js gitu, bukan pakai cara React.js atau cara JavaScript gitu. Oke, jadi sedikit informasi atau sedikit tambahan ya. Jadi eh, dari dua cara ada React.js dan Next.js itu dia adalah dua cara yang berbeda. Nah, sebutannya itu pada dasarnya adalah ada client side rendering dan juga ada server side rendering gitu. Jadi render di sisi client dan juga render di sisi server gitu. Nah, kalau Next.js itu kan server. Nah, kemudian kalau si React.js itu dia sisi client gitu. Nah, si Next.js itu dia ada sebenarnya dia menyediakan sampai ada tiga gitu. Jadi ada SSR, server side rendering, itu yang nanti kita akan buat gitu ya, server side rendering. Atau sebenarnya di video yang kemarin tuh juga salah satu bentuk contohnya yang mana menggunakan form gitu ya. Kemudian ada CSR, client side rendering, itu yang pakai cara React.js atau si Next dia juga punya cara pakai SWR gitu. Nah, tapi intinya adalah CSR itu client side rendering kayak waktu kita coba pakai caranya React.js gitu. Kemudian ada SSG, static site generation. Jadi kalau SSG itu bilang tambahan, dia mirip kayak server side rendering yang mana data-data ataupun halaman website itu dia di render di server gitu, bukan di client. Tapi bedanya adalah kalau SSG dia lebih awal banget di rendernya. Jadi waktu kita mau deploy aplikasinya itu udah disiapin dulu tuh file HTML dan lain sebagainya supaya nanti user pada saat membuka itu langsung ditampilin gitu. Jadi walaupun kita pakai server side itu dia bakal sedikit lebih cepat daripada SSR gitu karena jadi udah dibuatin file HTML atau bisa dibilang udah di pre-build pada saat kita mau deploy aplikasi gitu. Sedangkan kalau server side itu dia di-build atau halamannya itu dibuat pada saat user itu request. Jadi user request, kemudian server mendengar requestnya, dibuat dulu, kemudian ditampilkan. Sedangkan kalau SSG, user request, server mendengarkan, langsung dikasih karena udah ada gitu, udah di pre-build. Nah, kalau client side itu nggak ada ke server, jadi langsung di web browsernya, user minta langsung di web browser, langsung dikelola, langsung ditampilin. Ya, jadi itu beda-bedanya gitu. Oke, jadi itu sedikit tambahan aja ya untuk info mengenai perbedaan dari tiga SSR, SSG, dan CSR gitu. Oke, jadi di sini kita akan lanjut ya setelah index, insert, kemudian kita akan pergi ke detail. Jadi kita akan buat file baru di sini kita kasih nama detail. Oh sorry, beda ya. Detail.js gitu. Nah, untuk detail.js kita akan buat dia lagi-lagi kita buat sama dulu ya. Jadi untuk halaman atau front end untuk desain dan lain sebagainya itu nanti kita akan buat nanti ya setelah API kita selesai gitu. Jadi setelah API selesai nanti baru kita ke halaman websitenya gitu. Atau nanti kita buat setelah yang ini selesai kemudian ke halaman front end itu bisa juga. Nah, tapi nanti. Oke, kemudian ini kita paste di sini karena pada dasarnya untuk halaman tampilan tuh mirip ya kita buatnya. Di sini kita ganti supplier dulu. Kemudian oh ya, ini untuk yang use state semua ini kita hapus lagi karena ini adalah caranya si
React.js atau si cara client side rendering gitu. Jadi kita nampilin dan juga untuk submit formnya itu pakai cara si client side yang ini. Jadi ini kita hapus semua gitu. Kemudian kita oh sorry, di sini kita masih butuh si ini ya, use router, tapi kita hapus aja dulu ya. Oke, kita hapus. Di sini udah. Kemudian di bagian sininya, oke, bagian sini kita hapus dulu ya. Oh, nggak usah, nggak apa-apa, tapi kita hapus dulu deh supaya nanti nggak error waktu kita coba buka. Oke, kemudian di sini nggak ada lagi kirim data kayak gini. Kemudian di sini value nggak ada. Kemudian on change juga nggak ada ya. Jadi untuk yang bagian form ini tuh nanti dia jatuhnya mirip sama kayak yang waktu kita buat di video sebelumnya gitu. Jadi ini kita hapus. Kemudian bagian value juga kita hapus gitu. Oke, ini kita save di supplier ya. Nah, oke, kita ke halaman ini. Kita supplier /1. Kita masuk ke halamannya dulu. Nah, ini untuk halamannya form update. Kemudian di sini nama masih nama karyawan, kita ganti dulu. Nama supplier. Jadi nama supplier, form update, ID, nama, telepon, oke, semua masih kosong gitu. Nah, oke. Jadi ini untuk halaman detail dari supplier sekaligus form untuk update-nya gitu. Nah, cara untuk si server side rendering itu adalah kalau di client side rendering itu kan kita buat kita pakai fetch, kemudian kita pakai si use effect dan lain sebagainya gitu supaya pada saat halaman mau ditampilin itu dipanggil gitu ke server tapi cuma bagian API-nya gitu. Nah, bedanya kalau sekarang itu nanti halaman nggak akan muncul dulu gitu bisa dibilang. Jadi halamannya akan muncul setelah loading data itu selesai. Jadi setelah fetch selesai, kemudian HTML-nya udah selesai, baru dikasih ke user gitu. Oke, jadi di sini caranya adalah kita sekalian buka ya. Jadi di sini kita masuk ke server side rendering. Nah, jadi di sini kita perlu buat yang namanya get server side props gitu. Yang mana nanti dia akan nge-return sebuah props gitu. Nah, jadi di sini kita akan buat dulu. Buatnya di mana kita akan buat di sini. Gitu. Jadi di sini kita klik dulu export async. Jadi di sini dia pakai metode async ya. Function get server side props gitu. Nah, kemudian di sini konteksnya ataupun isinya gitu. Kita ketikin aja dulu ya konteks gitu. Kemudian di sini nah return yang mana di dalamnya ada props, kemudian isinya. Oke, jadi secara template dia bentuknya kayak gini gitu untuk si server side props-nya. Nah, kemudian sesuai yang ada di sini kita bisa langsung di dalam server fungsi get server side props-nya ini kita perlu ambil datanya dulu gitu. Jadi di sini teman-teman bisa pakai fetch gitu ya. Ataupun karena kita udah pakai async di sini ya, kita bisa langsung aja const res atau sorry kita var res. Jadi kita akan ambil dengan gaya penulisan sinkronus tapi dia asynchronous. Jadi kita pakai async await. Jadi di sini kita await fetch, kita ambil datanya dari /API /API/supplier/ kemudian di sini ID gitu. Kita tulis saja ID dulu gitu. Nah, kemudian di sini variabel data gitu aja ya. Dia adalah await dari res.json gitu. Jadi ini untuk si datanya. Kita ikut aja di sini dulu ya. Sorry. Kita ikut aja di returnnya itu adalah isinya props yang mana return props di si props itu dia isinya adalah data gini gitu. Jadi ini returnnya props data gitu. Kemudian di bagian sini adalah page-nya atau si halamannya gitu. Nah, kemudian di bagian page-nya kita kasih ini kayak gini. Jadi kita langsung masukin kayak gini data gitu. Jadi di function ini si argumennya itu diambil dari sini. Gitu sih data yang ada di sini.
Nah, kemudian datanya kita tinggal pakai gitu. Jadi misal oke, kita cek dulu sebentar ya API-nya. API index kemudian insert. Oh, untuk API-nya lagi-lagi ternyata belum gitu. Jadi kita akan buat lagi dulu juga gitu ya. Jadi kita akan tiru dari sini. Gitu. Jadi kita copy aja ya. Di sini supplier kita new file, kasih kotak supplier underscore id.js gitu. Nah, di sini kita paste. Ini kita paste dari karyawan gitu, si API-nya si karyawan. Oke, kemudian kita akan ubah dikit. Di sini bagian sini supplier where, nah ini supplier underscore id, supplier underscore id. Kemudian di sini juga kita buat sama ya, supplier underscore id. Jadi supplier underscore id di sini tuh nyamain sih nama file yang di sini, gitu yang pakai kotak. Oke, ini request. Nah, di sini kita ubah supplier underscore id from supplier where arrow stack handler. Oke, nah jadi ini untuk si datanya. Nah, di sini kan kita pakai response yang kita buat ya. Jadi dia hasilnya adalah ada status sama value gitu. Ini kita save. Kita pergi lagi ke si file halamannya, si page-nya yang detail. Nah, di sini karena kita itu data, jadi data.value gitu. Kenapa data.value? Karena sorry, di sini dia data.value. Bisa nggak? Oke, nggak bisa. Jadi kita cuma passingnya data dulu ya. Oke. Oke, setelah udah, atau kita coba ini dulu deh. Kita akan coba cek API slash supplier gitu ya. Nah, di sini kan ada 3. Kita supplier slash 1 dulu. Oke, udah bisa. Slash 2. Bisa juga. Slash 3. Oke, bisa juga. Jadi API-nya untuk mengambil berdasarkan ID supplier udah berhasil di sini gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat posisinya atau kondisinya sama kayak waktu di karyawan yang detail halamannya. Jadi kita harus kasih dia gini, tanda kotak gini. Kenapa? Karena di sini di dalam value itu pasti array. Nah, di dalam array itu indeks pertamanya itu yang ditampilin. Jadi kita ngambilnya dari bentuk array, kemudian indeks pertama atau 0 gitu. Jadi kasusnya sama, kita bagian sini pada saat mengambil si data, jangan lupa kita kasih jadi data.value sama kayak ini, data.value, kemudian value-nya adalah kita ambil indeks yang pertama gitu. Nah, jadi bagian detail di sini kita akan coba ya. Jadi data yang udah ada kita buat di sini. Sorry, kita gini. Sini data.value dari 0 dot supplier underscore id. Ini. Ini kita copy, paste supplier nama. Sini paste supplier telepon. Gitu. Nah, ini kita ininya aja dulu ya. Nah, nanti yang bawah itu nanti. Ini kita save. Kita coba pergi ini. Oh, sorry. Ini kita hapus supplier, kemudian ini kita hapus dulu. Jadi di sini, nah kita ada 3 nih. Kemudian kita misal ambil yang cacat cici. Kita buka. Oke, di sini ada error. Only absolute error are supported. Ya, generating any console will be displayed in. Oke, di bagian fetch di sini ada error ya. Oke, di sini kan only absolute URLs. Jadi yang absolute URLs. Jadi kayak harus benar-benar absolute. Harus benar-benar URL gitu. Di sini kita coba ya. Kan untuk URL-nya kita tuh dari localhost gitu. Jadi kita coba localhost titik 3000. Kemudian oh ya di sini ID-nya sorry. Kita ID-nya kita hardcode dulu ya. Kita masukin 3 dulu aja. Kita save. Oh, only HTTP. Atau kita coba tambah HTTP ya. Titik 2 // gitu ya. Kita save. Nah,
Oke, di sini pun data, oke, data berhasil ditampilin ya. Nah, oke, misalnya kita kembali ke supply dulu. Kemudian klik si supply ini. Oke, di sini data berhasil ditampilin nih dengan menggunakan cara get server side props. Nah, di sini mungkin ya teman-teman nggak merasakan adanya beda gitu. Kerasanya sama aja. Nah, tapi secara kalau misalnya nanti datanya lebih besar, kemudian jumlah datanya lebih banyak, itu nanti akan berasa gitu kalau pada saat teman-teman menggunakan server side versus menggunakan client side gitu. Oke, jadi di sini kita udah berhasil masukin di sini, tinggal kita perlu buat pakai si user routernya di sini gitu. Oke, no, ini nggak bisa ya, soalnya user router tuh harus di dalam React Function Component. Jadi, oh ya, jadi untuk kalau misal teman-teman pakai server side, cara manggil si query-nya atau parameter itu adalah teman-teman taruh di get server side props, itu kita ambil dari konteks gitu. Yang di sini kita taruh konteks. Jadi variable misal kita mau ambil ID gitu ya. Kita kasih nama ID, ambilnya dari mana? Dari konteks. Jadi konteks.query.detail. Sorry, detail gitu. Nah, detail itu dari mana? Detail itu yang di sini ya. Jadi kotak detail. Dan dia itu jatuhnya mirip kayak waktu di karyawan si detail. Nah, ini kayak gini. Router query ID, kemudian di sini ID. Nah, di sini posisinya kalau misal teman-teman pakai cara client side gitu kan, yang mana kita nampilin datanya waktu kita ngerender ini juga gitu. Jadi pada saat kita ngerender komponen karyawan, kemudian di dalamnya kita pakai use effect. Jadi pada saat life cycle-nya itu will mount, jadi will mount itu kita kan nge-fetch data dulu tuh. Nah, waktu kita mau nge-fetch data, kita ambil dulu query-nya berdasarkan dari query detail. Nah, kalau misal mau pakai cara client side, kita atau di dalam use effect kita perlu pakai yang namanya use router ini gitu. Nah, tapi kalau misal kita di sini kita menggunakan get server side props, itu kita langsung di dalamnya udah ada gitu query detail gitu di sini. Nah, jadi di sini kita tinggal ubah aja nih. Ini pakai tanda yang sebelahnya angka 1 ya, lagi-lagi seperti biasa. Nah, di sini kita isi ya, dengan ID gitu. Jadi otomatis datanya itu dia nanti akan mengikuti API supplier ID 1. Berarti nanti yang ditampilkan adalah data ID yang satu, kemudian 2, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi ini kalau misalnya kita save, kemudian kita mau coba ke Bambang nih. Kita klik, nah dia jadi munculnya si Bambang nih. Kemudian kita mundur. Oh, sorry, ini ke ini kita lihat dulu. Nah, kemudian misal si Caca Cici. Nah, dia nampilinnya langsung Caca Cici juga. Kalau misalnya Wijaya Budi, nah, sorry, geser ya. Budi Wijaya, Budi Setiap Budi maksudnya. Nah, di sini dia munculnya adalah Budi Setiap Budi juga, gitu. Oke, jadi kita udah bisa nampilin detail dari masing-masing supplier di sini, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan si update gitu. Nah, update sendiri kan kita di bagian sininya langsung ada isi datanya ya. Ya udah, kita langsung pakai dari sini juga gitu. Untuk tiap-tiap data di sini. Jadi pertama value di sini isinya adalah ini gitu supplier. Sorry, supplier nama. Kemudian di sini ada satu lagi dia adalah nomor telepon. Jadi di sini supplier telepon gitu. Nah, value sama dengan. Nah, jadi waktu kita save ya, dia di sini isinya udah ada gitu. Nah, tapi pada saat ini di sini kalau misalnya yang tadi client side itu kan waktu kita oh sorry di sini makanya value-nya diisi terus ya. Kita bisa pakai value gini atau pakai kita bisa pakai onChain atau ini nggak usah juga nggak masalah sih. Jadi kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, kan gini. Sorry, kita reload. Nah, di sini kan kosong kan. Ya udah kita tinggal isi update-nya itu namanya apa gitu ya. Jadi di sini misalnya tadinya Budi Setiabudi jadi Budi Tabuti. Kemudian nomor teleponnya 0891 gitu. Nah, tapi masalahnya kalau misal kayak gini, kalau misal user cuma mau mengedit
bagian namanya doang misal, tapi nomor teleponnya tetap. Nah, di sini kan user harus ngetik lagi nih. Nah, kalau usernya nggak tahu, malah nanti user ngupdate yang tadinya ada jadi nggak ada gitu kan. Nah, berarti kita harus tetap pakai ini nih, sorry. Jadi kita buat kayak gini. Nah, tapi kita atur juga nih bagian on change-nya untuk yang sini gitu. Jadi di sini kita buat, oke, jadi ini kan kalau misalnya ini kita biarin ya. Ini di sini kita oh sorry, di sini ya. Nah, di sini kan kita nggak bisa ketik lagi nih karena value-nya itu dia stick ke di sini gitu. Nah, jadi kita perlu buat function on change, dan juga di sini kita pakai satu use state nih. Jadi kita perlu variable nama sama set nama. Kalau saya ini lebih tepatnya misal input nama, berarti ini set input nama gitu. Tutup sama dengan use state string ya. Kemudian di sini ada variabel lagi, dia adalah input telepon, set input telepon, use state string. Nah, jadi gini, kita caranya adalah data-data yang udah kita pas di dalam sini, jadi data ini itu kita set dulu di variabel input nama sama input telepon di sini gitu. Jadi atau misal ya kita coba di sini gini ya. Nah, kemudian di sini kita langsung set input nama, itu berarti isinya adalah ini. Ini kita copy, kita paste. Nah, kemudian ada set input telepon. Nah, si telepon juga kita ambil dari sini. Copy, paste gitu. Nah, jadi kita set dia di dalam sini. Jadi ada nama sama telepon. Nah, kemudian isinya tuh gimana, kita masukin yang di sini. Jadi kan isinya sama aja tuh kayak ini. Jadi di sini kita bisa langsung si input nama gitu. Kemudian di sini juga kita ubah si telepon, kita ganti dia pakai input yang telepon. Ini kalau kita save kan, oke, itu ini prevent internal. Oke, sebentar, kita coba cek lagi ya. Oke, di sini dia kan bilang too many renders, berarti oh ya, di sini kita nggak bisa asal taruh di bagian sini ya. Jadi kalau di sini dia kan bisa dibilang dia akan render terus gitu, yang di sini dijalanin terus gitu. Jadi kita harus taruh si set input nama sama si input telepon ini ke mana, ke use effect gitu. Jadi kenapa, karena use effect itu kan kita pakai supaya setiap ada render yang terjadi, ataupun bisa bilang setiap dia did mount ataupun setelah ada kejadian itu baru dia dijalanin gitu. Nah, kemudian di sini kan kita bisa atur tuh pakai kotak ini. Nah, kalau kayak gini kan berarti artinya adalah kita jalanin kode ini sekali pada saat halaman ditampilkan gitu. Jadi pada saat sekali halaman dari tidak ada menjadi ada, itu kode yang ada di dalam use effect tuh dijalanin sekali, dan dia cuma sekali aja gitu. Sehingga kita bisa taruh ini tadi di dalam sini gitu. Sehingga kode ini cuma dijalanin sekali, dia nggak akan too many renders lagi. Nah, di sini kalau misalnya kita save, nah di sini dia udah bisa tuh kita tampilin lagi gitu. Cuma di sini kita masih nggak bisa ketik ya. Nah, supaya bisa kita tambahin di bagian input. Di sini kita pakai on change lagi ini. On change gini, di sini adalah set input nama target value ini. Kemudian juga hal yang sama di sini, on change gini, set input telepon target.value. Nah, supaya si isinya tuh dia bisa berubah gitu ya. Ini kita save.
Nah, sekarang kalau ini kita ubah tuh bisa tuh Setiabudi. Kemudian dari di sini juga bisa. Nah, di sini setelah data udah, input type submit. Nah, untuk formnya kita akan pakai caranya si Next.js gitu ya. Jadi kita di sini kita action. Actionnya adalah ke slash API slash supplier slash update gitu. Sebentar, tapi si update itu sendiri dia belum, ya lagi-lagi belum ada untuk API-nya ya. Jadi kita harus buat folder dulu update ini. Oke, kita buat dulu ya untuk si API update. Di sini kita buat new folder, di sini update. Nah, kemudian di dalam sini kita new file, kita pakai kalau di sini tuh apa? Di karyawan tuh kita kasih namanya update. Oh, pakai langsung ID juga ya. Nanti di sini kita rename supplier underscore kotak ya, jangan lupa supplier underscore ID .js gitu. Nah, di sini untuk update-nya kita akan coba copy dari sini. Kita copy, tutup, karyawan tutup, nah, update di sini. Kita paste. Nah, untuk ininya kan sama nih karena dia kedalamannya sama kayak yang karyawan. Tinggal kita ubah aja di sini. Request, dia bukan karyawan ID tapi ini untuk query-nya itu adalah supplier underscore ID gitu. Nah, di sini kita supplier underscore ID mengikuti yang ada di sini gitu. Untuk penamaan filenya. Kemudian di sini ada inputnya sama ya, input nama sama telepon. Kita buat untuk bodinya sama, nama sama telepon gitu. Sini supplier ID. Nah, di sini ganti ID-nya adalah dari supplier ID. Kemudian sininya juga kita ganti ya. Supplier ID. Kemudian di sini bukan karyawan telepon tapi supplier telepon. Kemudian di sini juga kita ganti supplier nama gitu. Jadi input nama, telepon sama supplier ID. Nah, di sini error mengambil data dari tabel supplier gitu. Ini update sih. Sorry. Kita ganti update gitu ya. Nah, ini kita save. Jadi kita udah buat nih si API untuk update. Cuma bagian sininya kita masih respon sukses. Kita ganti dulu, kita pakai rest. Kita pakai redirect aja ya. Jadi kita arahin redirectnya kemana destinasinya? Ke slash supplier slash ini kita pakai tanda ini. Nah, kita arahin dia kembali ke sorry, ini di sebelah sini. Kita arahin dia kembali ke supplier ID gitu. Jadi supplier slash 2 lagi gitu misal di sini. Kita save. Nah, kita pergi kembali ke halaman yang detail tadi. Di sini actionnya adalah supplier. Jadi supplier update, kemudian isinya update. Ini kita ganti lagi gitu ya. Kita ganti. Oops, sorry. Sini kenapa nggak bisa? Untuk actionnya, coba kita cek di karyawan ya. Oh ya, tapi dia beda. Tapi di sini bisa gini. Untuk fetch data, kita coba copy deh. Untuk karyawan detail. Nah, di sini untuk action. Ini masih ada ketiknya. Oke, dia nggak bisa ya. Ya udah, kita pakai supplier update. Untuk action API slash supplier slash update yang mana kita harus inisiasi juga nih di sini berarti sorry, kita pakai tanda ini pakai kurung awal supaya kita bisa pakai tanda petik ini sama sini. Nah, update kita kasih slash, kita kasih dollar gini, isinya adalah set kita pakai yang di sini ya si ID-nya.
copy paste ini, kita save. Oke, di sini nggak terjadi apa-apa, tapi kita, nah sini Budi Setiabudi ya, kita ganti jadi Budi Tabuti gitu. Sekarang ini udah bisa diganti karena kita value-nya di sini kita samain dengan on change di sini, yang mana dia pakai set input di sini. Gitu. Oke, jadi ini Budi Tabuti nomornya. Sekarang kita udah dapat di sini datanya. Tinggal kita misal user tetap ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau misal user ganti juga bisa. Misal tetap ya Budi Tabuti, kita klik submit. Nah, dia akan ngarahin ke, oh salah, sorry. Supplier APS. Oh, oke. Hmm, actionnya kita perlu berdiri dulu. Jadi di sini supplier. Kita coba pergi ke yang karyawan, si insertnya ya. Oh sorry, supplier tapi insertnya. Dia actionnya itu adalah method postnya juga belum. Di sini slash supplier slash update. Nah ini salah di sininya ya. Action. Oke, kita coba lagi. Action. Nah di sini kita tambahin dulu. Methodnya juga belum ya. Methodnya adalah post gitu. Kemudian di sini, oh wait sebentar. Ini nggak bisa, kita harus pakai ini. Kemudian dollar slash. Oke, berarti kita langsung aja. Oh, ini kita harus pakai slash lagi. Coba. Kita masuk ke supplier lagi dulu. Nah, kita masuk ke misal Budi Setiabudi ya tadi. Nah, dia berhasil nih masuk ke Budi Setiabudi. Nah, di sini nomornya kan 0899. Nah, kita ganti namanya aja. Jadi Budi Tabuti gitu. Coba sekarang kita klik submit. Oh, di sini ada error ya. Ternyata atau bukan? Yap, error sebentar. Kita cek dulu. Dia itu errornya karena unknown column supplier ID in where clause. Oh, oke. Jadi di sini kesalahan di bagian API. Tapi yang jelas kita udah berhasil masuk ke supplier nih di sini. Di sini from supplier where supplier underscore ID. Di sini supplier ID adalah dia dapat dari query supplier ID. Oh, juga ini, sorry. Kita kan si update di sini dia, sorry. Kita harusnya pakai post gitu untuk si update. Gak bisa nih, kita klik submit lagi. Oke, di sini juga masih error karena kayak masih hal yang sama ya. Jadi dia karena unknown column supplier ID. Coba kita cek di database-nya ya. Ini karena permasalahan di where-nya. Tulisan ininya mungkin salah gitu. Jadi supplier underscore ID. Where supplier ID sana supplier ID. Oh, sorry bukan di sini. Ini yang get tadi bener ya. Sorry. Ini udah bener get, kita save. Nah, where di sininya ada salah nih, yang bagian update. Set supplier underscore nama, input nama, telepon, where supplier ID sama dengan supplier ID. Oke, di sini kan request body nama tel. Oh ya, sorry. Di bagian detail di sini. Nah, di sini kita belum kasih nih ternyata si name-nya. Nah, kita kasih name-nya dulu, dia nama sama name-nya dia telepon gitu. Kita save. Ini kita, nah di sini kita ganti Budi Tabuti gitu ya. Nah di sini nomornya biarin, kita klik submit. Oke, masih ada error di sini. Coba sebentar. Unknown column supplier underscore ID in where clause. Oke, sekarang data udah masuk, tapi
Supplier ID itu adalah unknown column. Kolomnya tidak diketahui. Kolom berarti kita masuk ke API dulu ya. API supplier update supplier di sini. Sini supplier ID. Kenapa dengan supplier ID? Harusnya supplier ID itu udah ada ya di database. Ya namanya sama supplier ID. Kita cek di sini. Oh, di sini harusnya supplier tabelnya. Sorry. Kita save. Kita X dulu ya. Dan jadi sekarang ini kita submit. Nah, oke, jadi di sini akhirnya udah bisa ya kita update nih. Jadi namanya sini Budi Tabuti tetap. Nah, nomornya dia tetap karena kita masukin nomornya di dalam sini nih. Kalau misalnya yang tadi sebelumnya, kalau kita nggak pakai di bagian supplier, kemudian detail. Nah, di sini kita nggak pakai use effect, use state ini. Kita nggak pakai ini untuk mengubah data di sini. Yang mana di on change ini, dia berarti kan tadi kosong tuh. Nah, kalau kosong, pada saat di-update nanti datanya malah si nomornya jadi kosong gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan posisinya udah ada isinya nih. Jadi tinggal diambil lagi aja gitu. Oke, jadi itu untuk update gitu. Kita terakhir ada eh, untuk API ya. Jadi untuk halaman front end udah selesai, untuk insert udah ada, halaman tampilan dari supplier juga udah ada. Jadi supplier, nah di sini udah ada nih, misal Caca Cici. Nah, di sini masuk ke Caca Cici gitu. Kemudian di sini misal Caca Cici Cucu gitu. Kemudian kita klik submit. Nah, berhasil nih. Dia namanya jadi Caca Cici Cucu. Kalau misal kita kembali ke halaman awal, nah ini namanya jadi Caca Cici Cucu gitu. Kemudian misal tambah supplier, kita juga udah bisa. Misal namanya adalah Denny uh, Dana gitu. Kemudian nomor teleponnya 0987 890 990 gini. Kemudian kita klik submit. Oke, kita masih di halaman ini. Kalau misalnya kita hapus, nah di sini ada Denny Dana gitu. Jadi udah berhasil. Oke, dikit ya di sini untuk si supplier insertnya agak kita rubah deh. Dia redirectnya kita buat supaya ke halaman supplier. Jadi setelah nambah, dia dikembalikan ke halaman sini supaya si user bisa ngecek, oh ada yang berubah memang gitu. Oke, jadi itu kemudian oh ya terakhir kita ke API si delete ya. Di sini karyawan kan dia udah ada delete nih. Nah, kita akan buat terakhir untuk si supplier gitu. Jadi di sini untuk supplier kita new folder delete. Kemudian di dalam delete new file kita langsung aja id gitu ya .js. Atau kita buat sama kayak karyawan deh. Oke, kita jangan id, kita buat dia jadi supplier underscore id kayak biasa. Kemudian kita cepat aja ya. Jadi bagian delete ini kita copy. Kemudian ke delete-nya si supplier kita paste. Nah, di sini delete from. Nah, ini jangan sampai salah lagi nih. Delete from-nya kita ganti supplier where supplier ID underscore. Nah, di sini supplier underscore ID. Kemudian di sini supplier underscore ID, request query-nya juga didapat dari supplier underscore ID gitu. Data dari supplier. Nah, jadi ini dipastiin sininya bener lagi. Nah, sekarang kita coba hapus slash delete slash 1 gitu ya. Jadi kita akan hapus si Bambang Wijaya. Kemudian misal redirectnya responnya kita ganti juga ya. Jadi res redirect aja lagi gitu ya. Kita arahnya adalah ke supplier aja lagi gitu. Kita save. Nah, jadi pada saat kita delete, oh sorry, this page could not be found. Oh ya, kita kasih API lupa, sorry. API slash. Jadi kita hapus. Nah, jadi tuh si tadi namanya siapa ya? Pokoknya yang ada Wijaya-Wijayanya itu dia udah hilang gitu sekarang. Gitu. Jadi ini untuk tambahan aja ya untuk bagian delete gitu. Oke, jadi video kali ini lumayan panjang ya. Jadi kita udah membahas mengenai update khususnya. Jadi di halaman update di sini kita masuk ke halaman detail. Jadi sekarang kita pada saat kita klik, kita masuk nih ke halaman ini dan kita menggunakan cara
Untuk masuknya kita menggunakan cara server side scripting gitu. Jadi di sini kita ambil data. Nah, di sini kita pastiin untuk fetch itu kalau server side harus dari awal ya, jadi harus dari HTTP-nya gitu. Kemudian kita udah berhasil ambil server side, kemudian datanya kita pakai, jadi ini datanya. Nah, datanya kita pakai di sini gitu. Kemudian selain kita ngambil dari server side, kita juga bisa mengirimkan menggunakan cara server side juga gitu. Di sini menggunakan action gini gitu. Kemudian kita setting name-nya juga jangan lupa. Nah, supaya isi di sini ada dan bisa kita ubah-ubah, itu kita pakai value di sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai value kan dia pada dasarnya nggak bisa dirubah tuh karena kita tetapin value-nya tuh ini gitu. Nah, supaya dia bisa berubah, kita pakai on change gitu. Nah, karena kita pakai on change, kita perlu bantuan eh, ini use state dan juga use effect gitu supaya kita mendapatkan interaksi yang serupa dengan pada saat kita di form dalam bentuk client side gitu. Tapi di sini kita cuma butuh bantuan di sininya aja gitu. Tapi untuk kirimnya kita tetap pakai cara server side rendering gitu. Kita pakai action di sini gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi kita di video kali ini kita tuntasin nih si supplier. Jadi si create kita udah ada, tambah ya, si tambah kita udah ada, kita delete juga udah ada, kemudian read udah ada. Jadi readnya itu read secara menyeluruh dan juga read berdasarkan detail, jadi di sini ya. Kemudian kita bisa udah juga menambah si update gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, terima kasih.